Jelas, Pak. Cuma sendiri nih. Temannya yang lain mana nih? Dari portal saya lihat ada 5 orang. Iya, Pak. Kayaknya belum ada yang online yang lain, Pak. Iya. Nah, tapi Kita tunggu, Pak. si Hilal ada nih tadi komen jam 12:30 atau saya share untuk apanya. Di grup. Iya, di grup. Ada 3 orang nih baru masuk ya. Itu. Ini semester berapa? Nggak tahu, Pak. Kan kita baru masuk. Yang baru masuk sih. Cuman baru diisikan, Pak, sama orang apa? Bagian umum ya. Diisikan KRS-nya. Oh, bukan ngisi Mahasiswa sendiri baru, Pak. KRS. Hah? Enggak, Pak. Kan baru. Oh. Pindahan Frankie. Gimana, Pak? Mahasiswa pindahan, bukan? Enggak, Pak. Ngambil kelas pekerja, Pak. Oke. Baik, udah ada 2 orang yang masuk. Ya, sambil berjalan lah kalau dilihat pun di portal hanya 5 dan di grup baru 3 orang yang bergabung di grup. 2 lagi kita tunggu nantinya apakah masuk apa enggak. Baik, sambil berjalan kita mulakan aja untuk perkuliahan kita di pertemuan pertama dalam mata kuliah hukum legislatif dan eksekutif. Nah, sebelumnya ini kelas pekerja, kelas karyawan, saya mau nanya dulu kan. Frankie sudah kerja di mana? Gimana, Pak? Kerjanya di mana? Lagi di Katamso, Pak. Kerja, Pak. Kerja bagian apa itu? Biasa, Pak. Bagian hukum. Baru masuk sih. Di kantor pengacara maksudnya? Iya, Pak. Kantor pengacara apa? Pengacara Mas Simanjuntak. Mas B. Baik, Hilal Hamdi di mana, sudah bekerja atau belum? Ya Pak, lagi bekerja Pak di karyawan di perusahaan Alam Mentari Indah Pak. Ini sambil kerja atau enggak? Iya Pak, sambil Pak. kerja Pak. Oh, ini sambil kerja ya, dua-dua? Iya, Pak. Yang penting tidak dimarahin kan sama atasannya. Siap Enggak, tidak Pak? Oke, yang luar biasa kan. Kalau seandainya sudah tatap muka bagaimana ini nanti ngatur waktunya kan, Sabtu masih bekerja juga kan gitu. Berarti bisa Iya, Pak. di awal. Ya. Oke, baik. Pada pertemuan ataupun pada semester kali ini, kalau dilihat saudara sudah semester 6. Namun mungkin si Frankie seriusnya kuliah jadi lupa dah semester berapa ya kan. Nah, berarti tinggal mau nyusun-nyusunnya. Kalau saya lihat ini Iya, Pak. konsentrasinya HTN ya, dua-dua. Iya, Pak. Hukum Nah, tata negara. iya. Perdata Pak saya Pak. Oh,
Si Hilal Hamdi Perdata. Iya Pak, saya perdata Pak. Wah, berarti masuk kelas, bergabung lah ya dengan kelas ini ya. Karena kalau saya lihat, Siap Pak. karena kalau saya lihat kelasnya kelas HTN, berarti ada juga yang non HTN. Nah, Iya Pak, memang kita ngambil HTN Pak. Ada yang ulang memang semesternya Pak. oh gitu. Iya Pak. Bentar ya. Baik, tidak masalah walaupun konsentrasinya ada yang bukan HTN, tetapi ini merupakan pengulangan dari mata kuliah ilmu hukum maupun perundang-undangan, dan terutama semua konsentrasi pasti akan belajar mengenai hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Nah, itu merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa mahasiswa ilmu hukum. Karena baru di Pancabudi yang ilmu hukum bergabung dia dengan fakultas sosial yang lainnya. Nah, kalau di kampus lain dia kan ilmu hukum itu berdiri sendiri, yaitu fakultas hukum. Walaupun dia masuk kepada ilmu sosial. Nah, Ya Pak. di semester ini kita akan membahas ya sesuai dengan judul mata kuliahnya, ada legislatif dan eksekutif. Nah, bagaimana nantinya hubungan antara legislatif dan eksekutif? Apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari masing-masing lembaga ini? Nah, kenapa kalau kita perhatikan mata kuliah ini dibuat mandiri ataupun tersendiri? Nah, pada prakteknya apa yang dilakukan baik oleh baik, maaf diulangin. Jadi kalau kita lihat pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, setiap warga negara maupun pemerintah berjalan ataupun bertindak berdasarkan suatu ketentuan yang dibuat ataupun dihasilkan oleh suatu lembaga. Kan itu dia. Makanya perlu dipertimbangkan mungkin oleh Prodi, sehingga kita akan melihat bagaimana perkembangan daripada peraturan perundang-undangan tersebut di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Nah, namun sebelum kita melangkah, jadi pada semester ini kita full untuk melalui online ataupun melalui Zoom selama 14 pertemuan untuk tatap muka, 2 pertemuan ujian, dan itu juga tatap muka.
tinggal kita lihat nanti jadwal ujiannya, hari dan tanggalnya, apakah juga yang kelas karyawan ini tatap muka juga ataupun tidak. Baik Pak. Ya, nah nanti kita akan lihat sesuai dengan RPS, ya kan. Nah, bagaimana memperoleh penilaian, ada ketentuan persentasenya, dan ada etika, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, totalnya 100%. Ya kan, pembelajaran bisa dilakukan dengan ceramah, diskusi, maupun persentase. Nah, nanti kita lihat juga apakah bisa kita full dengan Zoom ataupun aplikasi yang lainnya dalam pembelajaran. Yang penting nanti apa yang direncanakan di semester ini bisa kita penuhi. Nah, mereview kepada mata kuliah mungkin ilmu hukum, mudah-mudahan masih ada yang ingat akan mengenai hukum yang berlaku di Republik Indonesia, artinya pohon daripada ilmu hukum di Indonesia. Nah, cabang ilmu kita secara induknya ada 2. Ada yang masih ingat? Apakah ada yang masih ingat apa aja dia cabang atau induk ilmu atau peraturan hukum di Indonesia? Lupa nih berarti. Baik, sesuai dengan hukum di Indonesia, ya kan, ada hukum publik dan ada hukum privat. Nah, apa saja cabang hukum publik maupun privat ini? Ini kan salah satu metode pembelajaran kita diskusi. Nah, sambil kita berdiskusi. Ada yang masih ingat? Udah nggak ingat lagi Pak. Ini luar biasa emang. Itu kalau dia kelas karyawan ini memang mayoritas untuk kuliah jarang yang fokus. Tapi seharusnya bisa lah, kan ada alumni Pancabudi yang semalam wisuda yang ambil S2, ya kan, seorang Intel di Polda. Nah, nilainya A semua, cum laude beliau tuh. Nah, Intel di Polda dia. Berarti kan belajarnya luar biasa, semangat dan serius. Itu yang harus perlu dicontoh, ya kan, supaya Baik Pak. iya biar bagus nilainya. Nah,
Yang kita bahas pada mata kuliah ini adalah yang termasuk cabang hukum publik, yakni hukum tata negara. Yang cabang hukumnya lagi ada hukum administrasi negara. Ada hukum pemerintahan. Nah, hukum tata negara tidak terlepas dari pembagian-pembagian suatu lembaga negara. Karena suatu negara tidak akan bisa terbentuk tanpa ada lembaga yang bertugas sebagai pelaksananya. Artinya ibaratkan sebuah kendaraan, pasti ada yang mengendarainya. Misalnya mobil supir, kapal laut dia ada kapten kapal laut, ya kan, seorang pelaut, nah, atau nahkoda, ya kan, nahkoda kapal. Nah, sedangkan kendaraan di udara, pesawat, yaitu pilot. Nah, demikian juga di dalam tata negara ini perlu adanya lembaga yang melaksanakannya. Maka perlu dibentuklah lembaga negara untuk pelaksana daripada suatu pemerintahan. Nah, lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara berasal dari serapan kata staatsorgan dalam bahasa Belanda atau bahasa Inggrisnya political institution. Dalam bahasa Indonesia, hal ini identik dengan kata lembaga negara, badan negara, atau bisa juga disebut dengan organ negara. Nah, oleh sebab itu, istilah lembaga negara, organ negara, maupun badan negara, ataupun alat kelengkapan negara sering dipertukarkan satu sama lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga memiliki beberapa arti. Salah satu arti yang paling relevan digunakan dalam penelitian adalah badan, yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, maka lembaga legislatif maupun eksekutif masuk kepada kategori lembaga negara ataupun organ negara ataupun badan negara yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Nah, penyelidikan apa yang dilakukan dalam lembaga negara ini? Yakni segala fenomena-fenomena, segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat ataupun warga negara yang dapat menimbulkan suatu perbuatan hukum ataupun akibat hukum kepada seseorang. Nah, apabila fenomena-fenomena ini ataupun peristiwa ini tidak diteliti dampaknya bagi masyarakat, bangsa maupun negara, maka akan mengakibatkan suatu ketidaktertiban, mengakibatkan konflik di mana-mana. Nah, oleh karena itu dibentuklah lembaga
yang bertugas nantinya untuk melakukan penelitian. Nah, selain itu juga, kata lembaga yaitu lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Apabila kata pemerintah diganti dengan kata negara, maka frase lembaga negara diartikan sebagai badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara, khususnya di lingkungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fokema Andrew menerangkan bahwa kata organ berarti alat perlengkapan, sedangkan alat perlengkapan berarti orang ataupun majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya diterangkan bahwa negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan, yaitu mulai dari misalnya raja atau presiden sampai pada pegawai yang terendah. Para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat perlengkapan, tetapi perkataan ini lebih banyak digunakan untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti. Nah, kita lihat dari pendapat Fokema ini, lembaga negara itu terdiri dari orang-orang, ya kan, yang memiliki tugas untuk melaksanakan sistem pemerintahan. Nah, di dalam pelaksanaannya orang-orang ini bisa merealisasikan kehendak dalam arti yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui yang bersangkutan. Nah, dalam kategori ilmu pemerintahan, maka orang-orang yang berada di lembaga ini dikategorikan sebagai alat perlengkapan negara ataupun pejabat negara. Nah, yang memiliki kewenangan secara teratur dan pasti dalam pelaksanaannya. Nah, kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan istilah lembaga negara di dalam pasal 2 aturan peralihan ditentukan bahwa semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Namun tidak ditentukan lembaga negara apa saja yang dimaksud. Namun apabila kita perhatikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa lembaga negara yang diatur oleh undang-undang pada masa itu. Yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.
Nah, kemudian ada komisi pemilihan umum dan komisi yudisial. Untuk mahkamah ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, ada badan pemeriksa keuangan maupun badan yang lainnya. Nah, kalau kita mundur ke belakang, Undang-Undang Dasar 1945 yang merujuk kepada hukum Belanda. Mana hukum Belanda merujuk kepada hukum Prancis. Nah, hukum Prancis merujuk kepada hukum Islam. Nah, ada pada masa sebelum kemerdekaan, untuk melaksanakan roda pemerintahan, maka harus dilakukan pembagian kekuasaan. Nah, untuk melaksanakan tugas pemerintahan ataupun tugas negara berdasarkan undang-undang, maka harus dilakukan pemisahan kekuasaan. Dan tujuannya adalah supaya apa yang menjadi pokok-pokok pikiran dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bisa terlaksana. Jadi tidak mencampur adukkan nantinya seluruh urusan kepada satu lembaga. Jadi harus dilakukan pemisahan supaya maksud dan tujuan dari suatu negara tersebut bisa terlaksana. Kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pokok-pokok pikiran kita adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila kita lihat dari empat pokok pikiran ini, maka ini merupakan implementasi ataupun cerminan dari Pancasila. Merupakan fundamental kita. Ada lagunya kan, Pancasila dasar negara katanya. Nah, inilah dia. Nah, apa saja kekuasaan yang diatur di dalam negara kita? Nah, teori trias politika yang diciptakan oleh Montesquieu ataupun yang dia buat dengan Spirit of Law
menjadi tolak ukur bagi berbagai negara dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Nah, pemisahan kekuasaan tadi bertujuan untuk tertib daripada pelaksanaan negara dan untuk mempercepat dari pelaksanaan pembangunan. Nah, supaya tidak terjadi satu kepemimpinan yang terpusat. Nah, Montesquieu membagi kekuasaan itu kepada 3 lembaga kekuasaan. Namun yang kita pelajari pada mata kuliah ini ada 2, legislatif dan eksekutif. Legislatif yaitu menciptakan undang-undang, menciptakan peraturan perundang-undangan. Eksekutif pelaksana daripada peraturan perundang-undangan. Yudikatif merupakan pengawas daripada peraturan perundang-undangan. Nah, berbeda dengan John Locke, memasukkan kekuasaan yudisial atau yudikatif itu ke dalam kekuasaan eksekutif. Jadi yudikatif ini juga bisa menghasilkan suatu hukum. Karena apabila kita lihat, hakim dapat menemukan hukumnya sendiri berdasarkan sumber hukum formil yang ada di negara kita. Ada yang masih ingat sumber hukum formil kita? Bagaimana Bang Hilal atau Bang Franky? Ada masih ingat nggak? Atau udah nggak ada lagi nih orangnya nih? Lupa ingat, Pak. Pernah dengar, Pak. Iya, apa yang masih ingat? Kan lupa-lupa ingatnya apa? Hukum formil apa ya, Pak? Lupa semuanya. Lupa, Pak. Ya. Nah, seperti tadi yang Hukum saya peraturan ya, Pak. katakan, yang paling utama, bagaimana Bang Franky, ingat nggak sumber hukum formil? Di Sumber hukum Indonesia? formil kekuatan hukum Ya? negara ya, Pak. Untuk negara. Iya, sumber hukum di Indonesia lah. Kalau sumber hukum kita yang saya Yang tertulis, ingat ya. itu, Pak, undang-undang kebiasaan jurisprudensi, apa itu namanya? Sama doktrin satu lagi, Pak. Oke, luar biasa. Jadi yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang. Itu yang paling utama dalam sumber hukum kita. Yang kedua adalah jurisprudensi. Jadi jurisprudensi itu adalah putusan hakim yang dijadikan dasar hukum oleh hakim selanjutnya dalam memutus perkara yang sama. Nah, itu menjadi sumber hukum kita. Makanya John Locke mengatakan yudikatif bisa bergabung ke eksekutif karena dia bisa menemukan hukum. Ya, kemudian ada traktat, perjanjian internasional, doktrin pendapat para ahli hukum. Nah, jadi namun yang kita gunakan adalah pemisahan kekuasaan tidak murni yang
diterapkan oleh Montesquieu. Kalau pemisahan kekuasaan yang murni oleh Montesquieu ini benar-benar terpisah. Terpisah ini adalah arti antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya tidak bisa ikut campur tangan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Namun di Indonesia, antara legislatif dan eksekutif itu berkolaborasi, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kenapa? Karena usulan peraturan perundang-undangan tersebut bisa berasal dari pemerintah. Nah, kalau Montesquieu itu tidak bisa, kecuali parlemen ataupun DPR meminta masukan dari pemerintah. Tetapi usulan dari draft rancangan suatu peraturan perundang-undangan tersebut harus berasal dari legislatif itu sendiri gitu. Nah, namun di Indonesia tidak demikian. Nah, bisa eksekutif mengajukan suatu draft rancangan undang-undang. Bila kekuasaan legislatif dan eksekutif dipegang oleh satu orang, maka tidak akan ada kebebasan. Nah, inilah tadi yang saya katakan. Nah, tidak tercapai kan gitu, bisa gawat, terpusat seperti dulu kita. Nah, warga negara khawatir jika raja atau senat yang membuat undang-undang akan terjadi tirani kekuasaan. Ya, inilah yang isu saat ini kan lagi beredar, presiden 3 periode. Kan gitu. Nah, ini yang membahayakan ketika ini dihandle oleh satu orang. Nah, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, hakim akan bertindak sewenang-wenang. Apa maksudnya? Karena dia sudah dianggap sebagai legislatif, jadi dia bisa membuat aturan hukumnya tanpa melihat dampak yang akan timbul dari suatu peraturan tersebut ataupun keputusan yang dibuat oleh yudikatif. Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim bisa menjadi penindas. Ya, bayangkan hakim adalah wakil Tuhan di muka bumi. Karena yang bisa menentukan benar atau tidaknya seseorang adalah Tuhan yang Maha Esa. Namun di dunia, hakimlah yang bisa menentukan benar salah seseorang. Nah, bayangkan kalau dia merupakan eksekutif pelaksana, ya semua orang ya bisa salah di matanya kan. Nah, kan dia sebagai raja. Kita bisa lihat diagram ini lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan trias politika menurut Undang-Undang Dasar. Ada DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, ada presiden memegang kekuasaan pemerintahan, ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, jadi DPR ibaratkan dalam tujuan hukum. Nah, tujuan hukum masih ingat nggak? Kalau nggak ingat, udah gawat saya nih. Tujuan hukum. Bang Franky, Bang Hilal. Nah, Tujuan apa Pak tadi Pak? tujuan hukum. Apa ya Pak? Tujuan hukum untuk apa Pak? Kedamaian Pak, keadilan, Nah, terus dan untuk kebaikan Pak. Bang Franky, apa pendapatnya? Tinggal tambah dikit aja Pak, tinggal tambah kepastian hukum aja untuk seluruh yang adil. Iya.
Jadi ada kepastian. Nah, itulah tugas daripada DPR, ya kan, untuk menciptakan suatu perbuatan hukum itu bisa dilaksanakan atau tidak. Itulah kepastian. Yang kedua, kemanfaatan. Itu tugas presiden. Bagaimana produk yang dibuat oleh DPR bisa digunakan, bisa berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Nah, keadilan tugasnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi dari produk hukum yang dibuat oleh DPR dan bagaimana pelaksanaannya oleh pemerintah beserta masyarakat. Nah, itu dia. Nah, ini hubungan nantinya kekuasaan itu secara horizontal dan secara vertikal. Nah, untuk pertemuan